Presiden. Dirujak netizen. Pasca debat Cawapres. Ya begini, nengok-nengok, ya, itu mengagetkan. Yang dihadapi, ini adalah profesor. Komika Abdur memberikan kritik kepada Gibran Rakabuming Raka soal laga debat Cawapres yang menurut dirinya Gibran hanya playing victim. Dengan ekspresif dan tingkah yang seolah-olah dia menguasai materi. 02 tuh begitu tuh, ada pertanyaan, capresnya juga sama. Pertanyaan tidak bisa dijawab, dia mulai lari kemana-mana tuh. Lari kemana-mana seolah-olah playing victim, seolah-olah kayak, kamu kok serang aku dengan pertanyaan ini sih? Gimana? Kamu menyerang aku. Gitu. Ya apa sih? Ada lagi beberapa hal yang lain, pertanyaan-pertanyaan serupa gitu, tapi beliau tidak menjawab. Kali ini Bocil pun angkat bicara soal pengangkatan Gibran sebagai cawapres. Dengan logat lucu dia menyampaikan kalau cawapresnya kurang bagus. Kalau wakil Ganjar gak berguna, diambil lah wakilnya bagus. Siapa wakilnya? Kan ada. Siapa? Kami ada yang Prabowo wakilnya Gibran yang diambilnya. Gibran tak pandai. Gigi kau. Sebelum Gibran menyampaikan program generasi emas, justru sekarang sudah mulai muncul bibit generasi emas kayak adat Bocil ini. Lantang mengkritisi, walau dia pun pastinya belum tentu paham. Tapi beda lagi dengan Uma-Uma Indo 1 ini, nampaknya Uma ini Prabowo garis keras ya. Simak videonya. Siapa yang kita pilih 2024 ini? Terbawa. Ganjar aja lah. Enggak lah. Ganjar. Anies. Hah? Anies. Nanti kita diajak terbang pakai angin. Prabowo garis keras ini Uma-Uma ya, patut dicontoh ini ya, begitu teguh dengan pendiriannya. Tapi jangan terlalu fanatik ya guys, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Kali ini netizen dari dunia TikTok juga mengkritisi gaya debat Gibran yang banyak blunder. Mas Gibran iki piye? Cok. Waduh. Malam hari ini kamu tuh blunder banyak, Mas. Menurutku pribadi loh ya. Mulai dari gerak-gerik Sun Gokong dan sebagainya, menurut aku itu sesuatu hal yang sangat-sangat blunder sih. Kita ngomong debat pertama, wah, keren banget sih, lu udah best lah gitu, di luar ekspektasi. Tapi justru di debat yang sekarang gitu kelihatan kayaknya nggak tahu ya apakah memang lo ofensif gitu ya, seofensif itu untuk menyerang, karena memang mengingat di debat sebelumnya capres lo gitu ya keserang begitu aja gitu, atau mungkin memang sekarang lo ofensif untuk coba menyerang mereka gitu. Cuman nggak kena sih, harusnya lo bisa mempunchline, justru itu kayak ngasih umpan ke dua cawapres lainnya yang akhirnya ngasih feedback yang di luar dugaan juga. Punchline-nya justru ada di mereka, ada di Caimin, ada di Mahfud MD. Udah mana ngomongin soal tambang ilegal, ada izinnya. Lebih gimana ilegal loh, ada izinnya tuh gimana? Izinnya ke siapa nih? Wah nih perlu diusut juga nih guys gitu. Izinnya ke siapa nih mereka-mereka yang melakukan tambang ilegal? Tambang nih banyak ya, tambang emas bisa, tambang pasir bisa, tambang apapun. Bahkan ada juga tambang batu kapur. Nah, udah mana selalu menyebutkan nama orang ini gitu kan. Siapa? Nggak ada yang tahu, cari tahu sendiri. Nggak tahu ya, kayaknya ada sentimental tersendiri nih dari Mas Gibran nih. Sehingga gue bisa bilang bahwa Mas Gibran nih overconfidence akhirnya gitu, merasa bahwa dirinya akan lebih bisa mengalahkan di debat pertama. Tapi justru kalau di stand up comedy tuh close mic gitu, kalau kata Novian mah udah pasti di-cut nih sama Om Indro. Gernya nggak dapet malah ngebum. Ya walau bagaimanapun survei masih kelihatan kok 02 masih unggul dibandingkan calon-calon lainnya baik 01 maupun 03. Tapi yang perlu diingat, di DKI aja surveinya yang paling tinggi justru kalah tuh. Jangan serius terus dong Bray, lihat aksi kocak Mas Gibran yang satu ini. Dengan ekspresi wajah gahar Gibran memberikan hadiah yang estetik. Hey.